Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All eyes on Rafah. Seluruh mata dunia tertuju ke arah Rafah. Demi Allah, Allah Subhanahu wa taala sedang mempertontonkan ke mata dunia, baik mata yang terbuka ataupun mata hati dunia, ayatnya di mana Allah berfirman di dalam surah Al-Hasyr ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin. Orang-orang kafir yang zalim, penjahat itu menghancurkan sendiri rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka, dengan ulah dan perbuatan mereka, dan juga baru kemudian dengan tangan-tangan orang-orang beriman. Saudara dan sahabatku, telah dinasihati berulang-ulang, setelah dikeluarkan juga pernyataan dari ICC, dari IGC, bahwa Israel harus menghentikan, dan Benyamin Netanyahu adalah penjahat perang. Dia tidak boleh lagi melanjutkan invasinya. Ini bukan invasi lagi, tapi ini genosida yang sedang dilakukannya di jalur Gaza. Tetapi Benyamin Netanyahu atau Benyamin Setanyahu ini tetap ngotot. Kemudian bahkan Joe Biden sudah kehilangan akal, sebab dia sudah pun menasihati berulang-ulang berkali-kali agar jangan. Tapi itu munafik semata. Kita tahu persis senjata yang dipakai untuk membom, untuk membakar, untuk membunuh, itu semuanya dari Amerika, ya. Dan serpihan-serpihan yang telah dikumpulkan juga terbukti semuanya bahan-bahan, barang-barang dan merek-merek dari Amerika. Bagi kita itu sudah final. Mata dunia juga hari ini terbuka. Mereka tahu siapa sebenarnya the real teroris itu siapa? Yahudi. Siapa yang meledakkan bom di Nagasaki, Hiroshima? Siapa yang menyebabkan terjadinya Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, genosida yang terjadi kepada suku Indian asli di Amerika? Siapa yang melakukan pembantaian manusia di Vietnam, di Kamboja? Siapa yang membunuh sebanyak-banyaknya dan menyebabkan perang di mana-mana? Amerika, Yahudi. Dan ini tidak bisa disembunyikan. Sebelumnya mereka yang kuasai media, mereka manipulasi publik internasional, tapi pada hari ini orang sudah semakin cerdas dan media internasional sudah semakin mudah diakses, begitu mudah dibaca, dipelajari oleh seluruh orang yang punya handphone. Maka pada hari ini tak bisa lagi dunia dikibulin. Pada hari ini sekutu-sekutu berat yang dulu sangat mendukung Israel atas agresinya ke jalur Gaza, hari ini satu persatu melepaskan diri, bahkan menyatakan penentangan yang sehebat-hebatnya. Jerman menyatakan siap menangkap Benyamin Netanyahu apabila yang bersangkutan memang sudah dikeluarkan surat penangkapannya, asal datang ke Jerman, Jerman akan tangkap. Begitu juga dengan Irlandia, Norwegia, Spanyol, bahkan lebih daripada itu. Mereka memberikan dan merilis pernyataan resmi minggu yang lalu bahwa kami mengakui eksistensi atau keberadaan negara Palestina. Masya Allah. Ya, dan Presiden Prancis beberapa hari yang lalu juga merilis pernyataan resmi bahwa dalam waktu dekat Prancis pun akan mengeluarkan pernyataan menerima dan mengakui Palestina sebagai sebuah negara yang berdaulat. Satu persatu negara-negara Eropa yang dulu sangat pro kepada kebijakan Israel menginvasi dan melakukan serangan ke Rafah atau ke jalur Gaza, hari ini sudah menampakkan pelepasan diri mereka dan bahkan bersekutu dengan negara-negara dunia lainnya untuk mendukung Palestina. Alhamdulillah, pahit memang pengorbanan yang harus diberikan oleh Palestina dalam rangka membuka mata dunia. Tetapi inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Mungkin kamu membenci sesuatu, tak inginkan itu terjadi, padahal itulah yang terbaik untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Mungkin kamu sangat menginginkan sesuatu, mencintai sesuatu, bagusnya dengan jalan diplomatik saja, dengan jalan perundingan-perundingan saja, jalur damai, kekeluargaan segala macamnya saja. Itu yang kita inginkan. Lalu ingin mendapatkan buah dan hasil yang kamu harapkan. Mungkin bukan itu jalannya. Asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum.
Selama ini melalui meja perundingan demi meja perundingan, setapak demi setapak, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, semeter demi semeter, 1 kilo demi 1 kilo, tanah bumi Palestina dirampas terus, dirampok terus oleh penjajah laknat Zionis yang terkutuk di Israel sana. Saudara-saudaraku yang tercinta, maka kita sekali lagi dalam hal ini sedang dipertontonkan oleh Allah, ayat demi ayatnya sedang terjadi, sedang terbuka. Nah, tak lama lagi dengan izin Allah SWT kita akan menyaksikan kemerdekaan Palestina, dan itu berkat doa kita selama ini. Itu berkat doa kita selama ini. Kita tidak pernah meninggalkan Palestina. Alhamdulillah, Indonesia dari awal mulai berdirinya sampai berganti-ganti presiden, berganti-ganti pemimpin, seluruhnya tetap memiliki komitmen yang sama bersama dengan Palestina. Saudaraku, kita khusus orang beriman jangan berhenti sampai di situ saja. Apa yang kita punya bukan hanya sekedar doa, ya, karena itu selama lemah iman, tetapi juga media kita sebarkan seluas-luasnya. Apapun yang terkait dengan Palestina yang akan membuka mata orang terbuka, yang membuat orang bersimpati, berempati, dan ikut memberikan doa, ikut memberikan bantuan, maka lakukan dengan media kita. Mak-mak di dapur pun bisa bekerja untuk membela perjuangan Palestina. Saudara-saudaraku, anak-anak muda, para buruh-buruh kasar di pasar sana bisa bekerja untuk membantu Palestina. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita wajib terus-menerus ya mempromosikan, mengiklankan apa saja, baik itu NGO Muslim yang amanah, yang bisa membawa bantuan kemanusiaan ke Palestina, atau yang bisa membantu perlawanan untuk dijadikan amunisi dan kekuatan energi bagi para pejuang kemerdekaan untuk menghalau penjajah. Promosikan, iklankan, dan kirimkan bantuan dana kita. Ini yang keempat ya, kirimkan bantuan dana kita. Alhamdulillah. Yang kelima, negara sudah tampil hari ini, setidak-tidaknya pernyataan yang paling terakhir ya, ini memperkuat status Indonesia, keberpihakan Indonesia yang selama ini tetap ada di pihak Palestina. Alhamdulillah. Menteri Luar Negeri kita, Ibu Retno, Masya Allah, Ibu Retno Marsudi, kami angkat topi menyatakan salut kepada Ibu Retno. Tetap tampil dengan penuh gairah, penuh semangat, dan penuh keberanian. Ibu seperti ibulah yang membuat Indonesia menjadi berharga dan mahal di mata dunia. Sekarang, Presiden terpilih yang masih menjabat sebagai Menhan kita di Republik Indonesia memberikan pernyataan, merilis pernyataan resmi di depan mata internasional bahwa Indonesia siap ya, siap bila diperlukan, bila diminta oleh PBB untuk mengirimkan pasukan yang mengawal ya proses perdamaian, yang mengawal proses gencatan senjata, sekaligus mengevakuasi ya para korban-korban perang dalam kadar 1.000 orang. Alhamdulillah, ini sudah besar, ini sudah cukup banyak ya, dan bila ini terwujud, demi Allah Indonesia kembali mendapatkan hati internasional, dan Indonesia akan mendapatkan angkat topi dari oleh seluruh negara-negara yang ada di permukaan bumi. Insya Allah Ta'ala kita akan terus membersamai perjuangan Palestina sampai Masjidil Aqsa merdeka, sampai Masjidil Aqsa kita bisa masuk ke dalamnya dalam keadaan dia sudah di tangan orang-orang beriman, orang Islam kembali, seperti yang Allah janjikan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-7. Waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah, dan pasti mereka akan kembali memasuki Masjidil Aqsa dalam keadaan merdeka Masjidil Aqsa-nya, dan orang-orang beriman salat di dalamnya dengan damai dan tenang seperti damai dan tenangnya kita salat di Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi. Barakallahu fikum. Barakallahu fina fikum jami'a. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruk wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.